Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hari ini, gue mau sharing pengalaman 5 tahun hubungan yang bikin capek banget. Hai, kenalin, gue Jani. Gue akan mulai cerita ini dari latar belakang keluarga gue dan masa lalu di saat gue masih kecil. Jadi, dulu tuh gue dikasih banyak tekanan sama mama. Dari TK, gue harus selalu berprestasi. Gak boleh tuh, gue jadi peringkat kedua, ketiga, keempat. Apalagi juara kedua di hatimu, jah. Kalau gue gak peringkat pertama nih, pasti ada aja kekerasan fisik yang gue dapet. Dipukul pakai pengki lah, dicubit lah, digebuk lah. Kalau bahasa anak zaman sekarang namanya parenting VOC. Kadang badan gue sampai biru-biru tuh, gara-gara kena gebuk sama mama gue. Nah, karena semua itu, mental gue jadi terganggu. Jadi sering emosian, suka bohong, dan yang paling parah, jadi haus perhatian. Karena dari dulu emang gue merasa nggak diperhatiin sama mama. Kalau ditanya ayah kemana, ayah ada. Cuman ayah gue nih aneh banget. Masa dia nggak bisa apa-apa kalau gue digituin? Pasrah aja gitu. Pas masuk SMP nih, teman-teman gue mulai banyak yang pacaran. Terus karena lihat temen gue pada pacaran, FOMO lah gue. Pengen punya pacar juga. Soalnya yang gue tahu, kalau pacaran tuh pulang sekolah dianterin. Terus tiap hari bisa SMS-an dan diperhatiin juga. Ya gue sebagai manusia yang haus akan perhatian, jadi makin tertarik lah tuh buat punya pacar. Nah, kebetulan nih, ada cowok yang gue suka nih, namanya Zul. Si Zulnya juga respon dong, deketin gue gitu. Tapi gue sempat agak minder sih, karena fisik gue biasa aja, nggak cantik-cantik amat. Udah gitu, waktu itu gue masih buluk banget lagi. Tapi ya udah deh, gas dulu aja ya kan. Lama-lama kita makin deket nih, suka SMS-an gitu. Tapi kalau di sekolah ya kita jaim-jaiman gitu deh. Nah, suatu waktu dia SMS gue gitu. Jan, bisa tolong talangin aku pulsa 5.000 aja nggak? Buat SMS-an sama kamu. Aku nggak mau sampai hilang kabar dari kamu sehari pun. Ya, dengan embel-embel nggak mau kehilangan kabar kamu sehari pun, gue jadi luluh lah. Apalagi gue orangnya emang haus perhatian kan. Ya udah, akhirnya gue isiin lah pulsa dia. Gue bilang nggak usah diganti, nggak apa-apa. Dia awalnya emang nolak gitu sih. Cuma ya akhirnya diterima juga. Anjay, malah keterusan. Lama-lama malah makin kurang ajar lagi mintanya. Kayak cuman, Jan, pulsa dong 10.000 aja. Biasa ya. Anjir, tapi kenapa dulu gue malah galau pas dia ngomong gitu ya? Padahal gue yang dirugiin. Setelah itu, selama 2 minggu, si Jul ini gak ada kabar. Dan gue dengan bodohnya malah SMS dia duluan. Nanya dia masih marah sama gue apa enggak. Sampai minta maaf segala lagi. Sampai suatu hari ada temen gue tuh main ke rumah. Ngobrol lah kita. Dan dari situ gue dapet fakta yang gong banget. Temen gue bilang, Jan, maaf ya, baru ngomong sekarang. Sebenarnya si Jul deketin kamu cuma karena taruhan sama si Adi 50.000. Kalau sampai kamu bisa dimanfaatin si Jul, Adi bakal ngasih 50.000 ke Jul. Jeder! Gue nangis jadi-jadinya. Dari situ gue kapok lah soal urusan laki-laki. Jomblo lah gue sampai kerja. Sempet sih ada juga yang deketin, tapi mereka juga sama aja, manfaatin gue doang bisanya. Lulus SMK, gue tadinya pengen kuliah. Udah gitu dapet univ yang lumayan karena keterima jalur undangan. Tapi pas gue bilang ke mama, kata mama malah gini, repot, harus ada bekal sehari-hari. Mau duit dari mana mama? Terus cewek tuh percuma kuliah, ujung-ujungnya di dapur juga jadi ibu rumah tangga. Gue langsung down deh di situ. Padahal awalnya gue udah semangat banget pengen kuliah. Padahal dulu dia juga yang nyuruh gue jangan pernah ada di peringkat bawah dan selalu jadi yang terbaik. Tapi giliran mau kuliah, malah dia sendiri yang matahin semangat gue. Singkat cerita, karena gak mau diem aja, gue nyari kerjaan lah tuh. Dan alhamdulillah keterima di tempat toko baju gitu di salah satu mall. Dan kenal lah satu temen. Dulu tuh kan sempet pakai BBM ya. Terus kayak ada promote atau broadcasting gitu kan, atau apalah itu namanya.
ada yang invite gue tuh. Cowok, namanya Aal. Nah, si Aal ini temen SMP-nya temen gue. Dia ngeping tuh. Terus gue bales. Dan mulailah kita kenalan dan jadi sering chatan. Karena chatnya kayak seru gitu. Si Al ini ternyata gak kerja. Dia kuliah di univ negeri. Nah, karena gue rasa kita udah lumayan lama chatannya nih, akhirnya gue ajak ketemuan. Setelah ketemu, kita makin deket dan jadi lebih sering ketemu juga. Sampai akhirnya kita jadian deh. Pacaran-pacaran. Sampai suatu ketika dia ngechat gue. Yang, boleh nggak aku pinjem uang dulu 150.000? Aku butuh banget buat berobat nenek. Ya, lagi-lagi pemirsa, gue dengan mudahnya ngasih cowok duit. Dan seperti biasa, gue bilang, gak apa-apa, gak usah diganti. Dan si Aalnya nerima dengan bilang, makasih banyak kamu udah bantu aku. Gak salah aku kenal kamu. Ih, najis. Semenjak itu, Aal ini makin perhatian sama gue. Bawain gue makanan dari rumah. Katanya masakan ibunya buat gue. Neneknya juga kadang nelpon nanyain kabar. Mamahnya juga. Padahal belum pernah ketemu langsung. Karena digituin, gue jadi ngerasa diperhatiin banget lah tuh. Tapi makin kesini makin kesana, Aal jadi makin aneh. Kadang kode-kode minta beliin sepatu lah. Kadang mama sama neneknya minta duit juga lah buat kebutuhan sehari-hari. Ih, pokoknya banyak deh. Nih berasa gue jadi sandwich generation tapi buat keluarga orang lain. Shibal! Sampai akhirnya gue mikir, kalau gini terus kapan kita punya tabungannya? Nanti kalau mau nikah dan butuh dana darurat gimana? Akhirnya gue ngajak si Aal buat diskusi dan bilang, Yang, mulai sekarang agak irit ya. Duit aku makin menipis soalnya. Aku juga butuh nabung buat dana darurat. Dan kalau jodoh, pengen nikah juga. Setelah itu Aal bilang, oh ya udah, nggak apa-apa Yang. Maaf ya ngerepotin. Kalau masalah nikah, insya Allah jodohnya sama aku. Setelah aku lulus kuliah, aku bakal kerja dan ganti semua yang kamu kasih ke keluarga aku dan ke aku. Aku juga pasti bakal kok nafkahin kamu. Sabar, sebentar lagi ya. Setelah bilang itu, cukup melegakan sih buat gue. Dan bikin gue jadi lebih semangat kerja lagi juga. Abis itu gue diajak ke rumah dia, ketemu sama mama dan neneknya. Alhamdulillah, diterima dengan baik sih. Ya iyalah, gue donaturnya. Di situ senang banget. Sampai ngomongin soal nikahan, soal masa depan. Dan sempat bilang, rumah yang ditempatin keluarganya bakal jadi tempat kita rumah tangga nanti. Cailah. Dengan semua itu, ya gue jadi makin yakin lah tuh kalau dia emang mau serius sama gue. Setelah pacaran kurang lebih 4 tahun, gue mulai sadar nih, kok dia gak sibuk skripsi, gak sibuk sama tugas kuliah. Padahal teman-teman gue yang kuliah lagi pada sibuk kesana kemari membawa alamat. Gue tanyalah ke dia, Yang, kok aku belum denger ya kamu skripsian? Bukannya D3 udah TA ya? Dia diem dulu tuh bentar, terus jawab, maaf Yang, aku gak ada biaya buat bayar kuliah. Jadi aku lagi cuti dari kampus. Gue kaget dong dan mikir, ya ampun, sampai kapan dong mau nikahnya kalau kayak gini? Ini bukannya gue kebelet nikah atau gimana ya? Tapi sebagai perempuan, ketika di hubungan tuh butuh arah yang jelas gak sih? Gue tanyalah, emang berapa biaya yang kurang? Kata dia kurang 2 juta. Nah, gue saat itu gak ada sama sekali uang 2 juta. Karena uang gaji habis dipakai buat sehari-hari. Belum lagi keluarga dia suka minta kan. Alhasil gue beraniin diri lah buat pinjol. Tolong ya guys ya, kalian jangan kayak gue sampai sebucin ini. Jangan pernah pinjol-pinjol buat kebutuhan yang gak urgent. Apalagi bukan kebutuhan kalian sendiri. Dan di ACC-nya tuh cepet banget guys. Gue kasih lah uangnya ke dia. Dibayarin ke kampusnya apa enggak, gue gak tahu deh tuh. Nah, mulai dari situ gue keterusan pinjol. Sampai pinjem di 12 aplikasi. Gue bingung banget. Karena tagihan gue makin lama makin gede. Dan gaji gue sedikit banget. Akhirnya gue ajaklah dia buat ketemuan. Gue cerita ke dia. Dan dia malah nyalain gue karena katanya dia gak ngerasa pakai uang itu. Padahal duit itu semuanya banyak kepake buat dia anjir. Beli ini itu, ngasih keluarganya buat biaya hidup, dan lain-lain. Dari situ hati gue hancur.
sehancur-hancurnya. Minta tolong ke dia, tapi malah lempar lagi ke gue. Di tahun kelima kita pacaran, dan dia juga masih belum lulus. Gue tanya ke dia, kapan lulusnya? Dan kapan mau kerja? Dia malah jawab, terus setelah kerja kamu mau minjem gaji aku buat bayar pinjol kamu? Ya gue gas lah. Ya iyalah, uang aku habis dipakai kamu sama keluarga kamu ya. Dia malah gak terima dan langsung pulang gitu aja. Gue ditinggal pulang sendiri. Gue stres banget di situ. Bingung, mikirin tagihan yang bunganya makin numpuk, bahkan sampai puluhan juta. Belum lagi diteror di WA, via telepon dan via chat. Dan karena tagihan gak gue bayar, akhirnya data gue kesebar ke semua kontak WA gue, termasuk mama. Mama gue langsung murka lah di situ, maki-maki gue sampai habis. Udah jatuh, ketimpa Saroni lagi. Ya pokoknya Shiba lah. Gue bener-bener malu, dan gak ada orang yang berpihak ke gue sama sekali. Setelah itu, si Aal tiba-tiba WA gue. Jan, maaf, kayaknya aku gak bisa lanjut hubungan ini. Maafin aku. Abis itu gue di-blok dong. Di IG juga di-blok. Gue telepon ke nenek sama mamanya pun sama. Gak ada yang angkat. Di situ gue sampai pingsan saking pusingnya. Terus setelah sadar, ada mama dan ayah gue. Ayah gue nangis sejadi-jadinya. Dia minta maaf karena dia telat sadar dan gak bisa bantu gue. Di situ gue juga nangis dan minta maaf sama ayah gue. Gue ceritain semuanya ke ayah. Dan ayah minta alamat rumahnya Aal. Disamperin lah tuh ke rumahnya. Dan pas sampai di rumah, Aal gak ada katanya. Jadi kita cuma ketemu sama keluarganya aja. Dan ayah jelasin ke keluarganya. Terus keluarganya dengan santai bilang, Aal gak mungkin kayak gitu. Terus itu kan pinjamannya atas nama Jani juga. Berarti Jani yang make dong, bukan Aal. Ayah gue di situ marah banget. Sampai mukul meja kaca yang ada di rumah Aal dan pecah. Tapi keluarganya malah marah balik dan panggil keluarga lain buat ngusir gue dan keluarga. Akhirnya karena kalah teritori, kita pilih mundur. Mulai dari situ kelakuan gue mulai aneh. Jadi lebih sering pingsan, sering ngamuk, sering nangis. Bahkan sampai kepikiran pengen pindah ke isekai. Berat gue turun sampai 30 kilo dan trauma tiap ketemu laki-laki termasuk ayah gue. Berbagai cara udah dilakuin sama keluarga gue. Mulai dari ruqyah sampai terapi mental. Keluarga gue saat itu bener-bener diuji. Belum lagi harus nahan malu karena kena cap punya anak yang banyak utang. Tapi dari situ juga mama gue jadi sadar kalau gue begini karena gue haus perhatian, haus kasih sayang. Jadi lambat laun mama mulai membuka diri dan minta maaf juga ke gue. Gue paham sih, dia juga sebenarnya kebingungan cara didik yang baik itu kayak apa. Karena dia mencontoh didikan orang tuanya dulu. Tapi setelah itu dia mulai lebih lembut ke gue dan pelan-pelan gue sembuh. Utang-utang itu pelan-pelan dibayarin sama ayah. Sedikit-sedikit walaupun belum lunas semuanya. Karena gue udah mulai sembuh, gue akhirnya coba buat kerja lagi. Dan alhamdulillah dari kerjaan gue yang terakhir, gue ketemu suami yang nyembuhin trauma gue sampai total dan gak pernah kambuh lagi. Dan sekarang kita udah punya 1 anak. Utang-utang gue juga udah mulai terbayarkan dan sedikit lagi beres. Yang jelas, gue rasa kita harus banyak komunikasi sama orang tua. Dan satu lagi yang pasti, hati-hati dan selektif menjalani hubungan dengan seseorang. Semoga dari cerita ini kalian bisa ambil pelajarannya ya. Semoga di kehidupan kalian selalu baik. Amin. Sampai ketemu di cerita GPJ selanjutnya. Bye.